A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bicara tentang keutamaan zikir, memperbanyak mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melalui surah Al-Ahzab ayat ke-41 dengan seruan, hai orang-orang yang beriman. Ini menandakan perintah zikir atau ibadah zikir adalah ibadah tingkat tinggi. Biasanya ketika Allah memerintahkan ibadah-ibadah yang biasa seperti menyembah Allah secara umum, Allah akan menyeru dengan seruan ya ayuhan nas. Tetapi untuk ibadah-ibadah tertentu, ibadah tingkat tinggi bisa dikatakan begitu, termasuk perintah puasa, Allah seru dengan panggilan hai orang-orang yang beriman. Yang kedua, ibadah zikir adalah satu-satunya ibadah yang bisa dikerjakan setiap saat. Makanya Allah perintahkan kita dengan seruan zikran katsira. Ibadah puasa ada bulannya, ibadah solat ada waktunya, ibadah zakat ada nisabnya, ibadah haji ada tahunnya, tetapi zikir mengingat Allah bisa dikerjakan setiap saat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah? Karena zikir adalah makanan iman. Orang yang sedikit zikirnya berarti sedikit pula imannya. Tanda seseorang itu tinggi imannya, kuat imannya, tentu banyak zikirnya. Bahkan orang yang tidak beriman mustahil dia akan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in masyhur, Imam Hasan Al-Basri, kemana-mana menenteng sebuah tasbih. Ketika ditanya oleh sang murid, wahai guru, mengapa engkau membawa tasbih kemana-mana? Bukankah anda termasuk orang yang terjaga lisannya dalam mengingat Allah? Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Hadza al-mudzakkiru billah. Alat ini membantuku untuk mengingat Allah. Seorang selevel Imam Hasan Al-Basri, waliullah, sangat takut seandainya hati mereka putus kontak dengan zat yang paling dikasihi. Alasan kedua, mengapa kita harus memperbanyak zikir mengingat Allah? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah akan berselawat kepada 3 macam manusia. Yang pertama, orang spesial adalah baginda Rasul. Surah Al-Ahzab ayat ke-56 yang sering kita dengar ketika khutbah Jumat. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan seterusnya, ketika Allah memberitahu kepada kita bahwa semua kita itu akan diuji di dalam kehidupan ini. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Tetapi ketika seseorang sabar melalui ujian-ujian Allah yang ditandai dengan ketika dia diuji, dia akan mengatakan kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Ketika ada sesuatu yang kita sayangi, sesuatu yang kita cintai hilang, sirna, kita yakin bahwa sesuatu itu sedang diambil oleh tuannya, maka kita akan kembali sadar bahwa kita hanyalah makhluk Allah, kita adalah bayangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus memperbanyak zikir? Di antara orang yang mendapat selawat dari Allah selain Nabi Muhammad, selain orang yang sabar, adalah ahli zikir. Ahli zikir. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus memperbanyak zikir? Dengan berzikir bisa menghapus dosa. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-35. Diperkuat dengan hadis Nabi, Rasulullah mengatakan, "Inna likulli syai' saqalah wa saqalatul qalbi zikrullah." Setiap sesuatu memiliki alat pembersih, dan alat pembersih hati adalah zikir mengingat Allah. Hati kita sudah lumrah maklum, kita ketahui aslinya putih bersih. Tetapi seiring perjalanan waktu,
hari demi hari kita kotori hati itu dengan maksiat, maka dia akan menjadi hitam. Ketika hati kita hitam, buram, maka sulitlah seseorang itu untuk menangkap nur hidayah, nur hikmah, nur ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar hati itu bisa kembali bening, putih, bersinar dan bercahaya, mudah mengakses nur hidayah Allah? Maka pembersih hati itu adalah zikir, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang selanjutnya adalah zikir merupakan syarat seseorang itu mendapatkan husnul khatimah di dalam hidupnya. Rasulullah mengatakan bahwa antum daqaiq, setiap kalian itu adalah hitungan detik. Artinya kapan saja ketika ajal sudah tiba, maka hitungan detik kita akan dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh dan jasad kita, maka kita dipanggil kembali ke sisinya. Orang yang di akhir hayatnya tidak menyebut nama Allah, ini adalah petanda bahwa seseorang itu su'ul khatimah. Siapa mereka yang husnul khatimah? Ketika di akhir hayatnya mereka menyebut nama Allah. Dan siapa pula yang mampu menyebut nama Allah di akhir hayat hidupnya? Tentunya mereka yang selalu melatih diri istiqomah, memperbanyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berkesimpulan, orang yang di dalam kesehariannya sibuk memikirkan pekerjaan duniawinya, sibuk dengan permainan yang disenanginya, kemungkinan besar ketika ajal itu datang, yang terlintas di benak mereka adalah bukan nama Allah, tetapi apa yang sering mereka pikirkan selama ini. Sedangkan hanya hamba yang selalu banyak zikir kepada Allah, mereka lah yang berpeluang besar ketika di akhir hayatnya mampu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kelima, mengapa kita harus memperbanyak zikir? Dengan kita selalu berzikir, malaikat akan senang dan banyak yang akan hampir kepada kita. Ketika malaikat hampir, mereka selalu mendoakan kebaikan untuk kita. Ini berarti kebaikan dan kemuliaan bagi orang yang memperbanyak zikir. Bahkan ada malaikat yang dikatakan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, mereka itu ditugaskan oleh Allah untuk berkeliling di penjuru muka bumi mencari majlis-majlis yang di sana ada orang-orang yang memperbanyak zikir menyebut nama Allah. Alasan yang keenam, mengapa kita harus memperbanyak zikir? Di dalam hadis banyak dijelaskan kepada kita bahwa setan di antara caranya menghasut, menusuk bisikan kepada setiap anak cucu Adam adalah dengan cara menusuk belalainya. Setan diibaratkan di dalam sebuah hadis ibarat seekor nyamuk yang memiliki jarum di ujung mulutnya. Belalai itu ditusuk ke arah hati yang berada di dada sebelah kiri. Namun ketika seseorang itu sedang mengingat nama Allah, maka setan akan mundur, menarik belalainya, tidak sanggup membisik keburukan kepada hati seorang hamba Allah. Tetapi ketika seseorang itu lalai dari mengingat Allah, maka setan akan menusuk belalainya. Disitulah setan akan membisik keburukan-keburukan dan kemaksiatan. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu istiqomah dalam memperbanyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.